Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, kita bertemu lagi di logika matematika lagi. Kita kemarin sudah belajar tentang pernyataan majemuk. Kali ini kita akan belajar tentang kuantor dan tautologi. Oke. Apa itu pernyataan berkuantor? Nah, suatu kalimat terbuka akan diubah menjadi pernyataan bila semua variabelnya diganti dengan konstanta dari semesta pembicaraannya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari itu. Jadi, sebuah kalimat terbuka akan berubah menjadi pernyataan bila semua variabelnya diganti dengan konstanta. Begitu ya kemarin. Jadi, ketika kita punya kalimat terbuka X ditambah 3 lebih dari 7, ini masih merupakan kalimat terbuka. Ketika kita ubah menjadi X-nya kita ganti dengan konstanta 4 ditambah 3 lebih dari 7, maka ini disebut dengan pernyataan. Nah, jadi kemarin kita belajar itu. Nah, selanjutnya cara lain untuk mengubah kalimat terbuka menjadi pernyataan ialah dengan memakai kuantor. Jadi kita bisa selain dengan tadi mengubah konstanta, kita juga bisa dengan memakai kuantor. Kuantor berasal dari kata quantity. Quantity yang artinya banyaknya. Ada dua macam kuantor. Yang pertama adalah kuantor universal dengan lambang seperti A dibalik begitu. Ini lambangnya. Kemudian ada kuantor eksistensial yang lambangnya adalah E. Nah, nanti ini membacanya adalah semua atau setiap. Kalau di sini membacanya adalah ada atau terdapat. Nah, begitu. Oke. Nanti kita lihat di penjelasan selanjutnya, baik. Nah, di dalam pernyataan berkuantor tadi, kalimat terbuka, ketika kalimat terbuka itu masih berupa PX begitu, akan berubah menjadi pernyataan apabila di depannya ditambahkan dengan kuantor. Misal kita punya PX-nya adalah ini, X adalah bilangan positif. Nah, ketika kita tambahkan kuantor universal seperti ini, nah, ada tanda seperti huruf A dibalik. Nah, nanti dibacanya adalah untuk setiap X. Nah, jadi yang ini dibaca untuk setiap X atau untuk semua X, X adalah bilangan positif. Nah, yang tadinya X adalah bilangan positif ini tadi masih merupakan kalimat terbuka. Ketika seperti ini kita sudah menjadi pernyataan. Kenapa kita sudah menjadi pernyataan? Karena X-nya sudah ditunjuk. Siapa yang menunjuk ini? Setiap X. Nah, seperti contoh yang di depan tadi, ketika kita punya X ditambah 3 lebih dari 7, ini masih merupakan kalimat terbuka. Nah, ketika kita mengubah dengan kuantor seperti ini, untuk setiap X, X ditambah 3 lebih dari 7, ini sudah pernyataan. Kenapa? Sebenarnya esensinya sama dengan ketika kita mengubah tadi 3 ditambah 3 lebih dari 7, ini kan juga pernyataan. Nah, esensinya sama seperti ini. Jadi yang tadinya dia adalah menggantikan dengan konstanta. Nah, ini juga menggantikan dengan konstanta, tapi ditunjukkan siapa? Bisa semua X. Lah, X-nya nanti siapa ya? Tergantung dari semestanya. Nah, semesta pembicaraannya gitu ya. Kemarin kita sudah belajar semesta pembicaraan. Nah, selain untuk setiap X adalah bilangan positif, boleh dibaca
semua X adalah bilangan positif. Nah, ini kan berarti kita sudah menunjuk siapa X-nya? Semuanya. Nah, ketika semesta pembicaraan nanti kita adalah bilangan asli, nah berarti semua nanti bisa digantikan dengan bilangan asli. Maka ketika kita mengatakan, sama saja mengatakan untuk semua X adalah bilangan positif. Ketika semestanya adalah bilangan asli, sama seperti kita mengatakan bahwa semua bilangan asli adalah bilangan positif. Maka pernyataan ini bernilai benar. Nah, begitu. Itu untuk kuantor universal yang dibaca semua. Lanjut. Ketika kita punya kuantor eksistensial seperti ini, nah tadi membacanya ada ya. Contohnya sama, PX-nya masih sama, X adalah bilangan positif, maka kita baca terdapat X sedemikian sehingga X adalah bilangan positif. Atau boleh ada X sedemikian sehingga X adalah bilangan positif. Nah, terdapat di sini berarti sekurang-kurangnya ada satu, jadi minimal satu saja dari semesta yang memenuhi nanti sudah menjadi benar. Nah, ketika kita semestanya adalah bilangan bulat itu ada bilangan positif, ada bilangan negatif. Nah, karena semestanya bilangan bulat, ketika kita mengatakan terdapat X sedemikian sehingga X adalah bilangan positif, tetap merupakan pernyataan benar. Nah, ini juga sudah menunjuk X-nya ada. Ada siapa? X-nya. Nah, kita misalkan kita tunjuk kan ada itu sekurang-kurangnya satu. Nah, ada kok yang memenuhi kalau X-nya itu positif. Berapa? Misalkan 3. 3 kan masuk sebagai bilangan bulat, 3 adalah bilangan positif. Nah, seperti itu adalah pernyataan berkuantor. Jadi selain dengan mengubah kalimat terbuka itu akan menjadi pernyataan, selain dengan menggantikan variabelnya dengan konstanta, bisa dengan menambahkan kuantor. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, ketika kita punya semestanya misalkan ada himpunan A 1 sampai 10. Kemudian kita punya sebuah kalimat terbuka, ya ini tadinya X ditambah 1 lebih dari 10, kita tambahkan kuantor untuk setiap X anggota A, X ditambah 1 lebih dari 10. Nah, ini sudah merupakan pernyataan. Karena merupakan pernyataan, kita bisa menentukan nilai kebenarannya. Nah, kalau mau menunjukkan ini benar atau salah, maka kita harus melihat ini kan semua. Nah, berarti semua anggota A, berarti nanti X-nya dari mulai 1 ditambah 1, itu apakah lebih dari 0? Iya. 2 ditambah 1 lebih dari 0? Iya. Sampai 10 ditambah 1 lebih dari 0? Iya. Nah, karena semua memenuhi, maka ini kan berarti semua X memenuhi, ya kan? Atau benar, begitu kan? Nah, karena semuanya memenuhi atau benar, maka pernyataan ini bernilai benar. Nah, ini bernilai benar karena semua nilai X anggota A memenuhi X ditambah 1 lebih dari 0. Ini tadi ya penjelasannya. Oke, lanjut. Ketika kita punya lagi kuantor universal, semua X anggota A, X ditambah 1 kurang dari 5. Ini juga pernyataan karena kita bisa mengatakan benar atau salah. Nah, kira-kira ini benar atau salah? Tadi berarti kita harus ngecek A, semua anggota A berarti antara 1, 2 sampai 10 tadi. Apabila kita substitusikan di sini, apakah memenuhi kurang dari 5 semuanya? Oh, ternyata tidak. Kita bisa ambil misalkan 6. 6 ditambah 1 itu sama dengan 7. Apakah dia kurang dari 5?
salah, ya kan? Atau tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Maka di sini karena ada yang tidak memenuhi, karena kan yang diminta kalau benar semua. Jadi kalau ada satu saja yang tidak memenuhi, kita sudah bisa mengatakan bahwa itu salah. Jadi bernilai salah karena tidak semua, karena kan yang diminta semua, karena tidak semua, yaitu ini ada X, yaitu X sama dengan 6, ketika kita gantikan bernilai salah. Nah, begitu. Selanjutnya, kita punya ada Y anggota A, Y ditambah 2 kurang dari 5. Nah, ini benar atau tidak? Ada Y anggota A sedemikian sehingga Y ditambah 2 kurang dari 5. Nah, tadi ada itu minimal 1 yang memenuhi. Ada nggak satu saja yang memenuhi? Oh, ada. Kalau Y-nya kita gantikan 1 ditambah 2, itu sudah kurang dari 5, itu memenuhi. Maka pernyataan ini bernilai benar karena ada Y, yaitu Y sama dengan 1 yang memenuhi Y ditambah 2 kurang dari 5. Nah, oke, begitu ya. Oke, contoh yang lain lagi. Ketika kita punya ada Y anggota A demikian sehingga Y ditambah 3 kurang dari 0. Nah, ada nggak anggota A yang apabila dari 1 sampai 10 ya, anggota A kan dari 1 sampai 10 yang kita substitusikan di sini memenuhi. Ternyata berapapun kita masukkan 1 ditambah 3 itu kan 4. Apakah kurang dari 0? Tidak, ya kan? 2 ditambah 3 itu 5. Kurang dari 0? Tidak. Semakin ke sana semakin besar, semakin tidak. Berarti kan tidak ada yang memenuhi. Jadi ini bernilai salah karena tidak ada ya. Jadi kunci karena tadi ada, ternyata tidak ada Y yang memenuhi. Karena semua nilai Y anggota A apabila disubstitusikan tidak ada yang memenuhi atau benar. Maksudnya atau yang tidak ada yang memenuhi atau benar, artinya dia adalah salah. Begitu. Nah, begitu ya. Jadi ketika kita punya kuantor semua, kalau mau menunjukkan benar, kita harus menunjukkan semuanya memenuhi. Kalau kuantornya eksistensial, ketika kita mau menunjukkan benar, kita tunjukkan cukup satu saja ya. Kalau yang semua tadi kan harus semua memenuhi. Nah, kalau mau salah, ketika kuantor universal, salah itu berarti ada satu, kita bisa menunjukkan satu saja yang tidak memenuhi sudah menjadi salah. Ya, jadikan lawannya yang di atas tadi. Nah, begitu pula yang di sini ada. Berarti kita harus menunjukkan tidak ada yang memenuhi. Begitu. Itu untuk kuantor. Nah, nanti selanjutnya pernyataan kuantor tadi ya, suatu kalimat terbuka tadi yang kita bicarakan yang di depan tadi kan hanya satu variabel. Nah, bagaimana kalau memuat lebih dari satu variabel? Maka untuk mengubah kalimat terbuka menjadi pernyataan, setiap variabel harus diberi kuantor. Nanti banyaknya kuantor yang dibutuhkan harus sama dengan banyaknya variabel agar kalimat terbuka itu berubah menjadi pernyataan. Nah, jadi misal suatu kalimat terbuka memuat dua buah variabel X dan Y disajikan dengan PX, Y. Maka kalau mau menjadi pernyataan, jika ditambahkan kuantor, nah seperti ini, kita lihat ini kan XY, di sini kuantornya hanya menunjuk satu, maka semuanya di atas masih merupakan kalimat terbuka.
nanti bisa dikatakan variabel yang diberi kuantor itu disebut variabel terikat, variabel yang tidak diberi kuantor nanti disebut variabel bebas. Nah, kalimat terbuka kalau px, y mau jadi pernyataan ya harus dua-duanya misalkan. Nah, kalau yang seperti ini adalah pernyataan. Nah, kita lihat di slide selanjutnya. Nah, sedangkan bentuk-bentuk yang seperti ini itu disebut sebagai pernyataan karena semuanya sudah diberi kuantor. Jadi bisa dipahami ya bedanya dengan yang sebelumnya tadi. Oke, nanti selanjutnya tugas yang pertama silahkan seperti yang di slide ke 4 tadi ya, pada saat slide keempat tadi saya jelaskan, silahkan kalian kerjakan nilai kebenaran ini tentukan. Jadi ini nanti benar atau salah. Ini juga benar atau salah. Sama seperti tadi ya, dicari apakah semua nilai X itu memenuhi X ditambah 3 kurang dari 10. Kalau semua memenuhi berarti benar. Kalau ada satu yang tidak memenuhi berarti salah. Terus kemudian yang kedua, ada Y anggota A. Apakah ada Y anggota A yang memenuhi? Kalau ada berarti benar. Kalau tidak ada Y anggota A yang memenuhi, maka itu menjadi salah. Oke, itu adalah tugas yang pertama. Selanjutnya, karena kita dalam pernyataan kita berbicara ingkaran, maka dalam pernyataan berkuantor pun kita punya ingkaran. Apa itu ingkaran? Nah, ingkaran dari suatu pernyataan berkuantor dapat dinyatakan dengan lambang logika berikut. Nah, ini kan kemarin ingkaran boleh ya dengan garis di atas seperti ini. Jadi, untuk setiap XPX itu kalau diingkar nanti sama saja yang setiap tadi berubah menjadi ada, yang PX-nya berubah menjadi ingkaran PX atau lawannya PX. Nah, kalau ingkaran dari ada XPX yang ada berubah menjadi semua, PX-nya berubah menjadi ingkaran PX. Maksudnya apa? Kita lihat di contohnya. Misalkan PX itu adalah lambang untuk kalimat X adalah pandai. X adalah pandai. Atau X itu kalau dianggap manusia ya berarti manusia pandai. Begitu, manusia pandai. Nah, maka ketika kita mengatakan, jadi ketika kita punya kalimat semua manusia pandai, ingkarannya kan hanya sekedar menambahkan kata tidak di depan. Artinya tidak semua manusia pandai. Nah, tidak semua manusia pandai itu sama saja mengatakan ada manusia yang tidak pandai. Jadi tidak semua tadi berubah menjadi ada, manusia pandai berubah menjadi manusia yang tidak pandai. Nah, begitu. Jadi semua itu ingkarannya ada, kan benar toh? Tidak semua manusia pandai, artinya apa? Yo, ada manusia yang tidak pandai. Demikian pula ketika kita mengatakan kalau kuantornya ada, berarti kan ada manusia yang pandai. Berarti ingkarannya kan tidak ada manusia yang pandai. Tidak ada manusia yang pandai itu artinya semua manusia tidak pandai. Jadi tidak ada tadi berubah menjadi semua manusia yang pandai berubah menjadi manusia tidak pandai. Jadi tidak ada manusia yang pandai itu sama ketika kita mengatakan semua manusia tidak pandai. Nah, dengan kata lain,
kedua pernyataan tersebut adalah ekuivalen. Jadi misal contoh lagi, semua mahasiswa masuk kuliah, begitu. Ingkarannya apa? Ingkarannya semua tadi berubah menjadi, oke, ingkaran yang pertama kan boleh dengan sekedar menambahkan kata tidak. Semua mahasiswa masuk kuliah. Atau boleh juga menjadi ingkarannya juga boleh kita tulis menjadi ada, yang semua tadi berubah menjadi ada. Mahasiswa yang tidak masuk kuliah. Nah, begitu. Jadi jangan lupa mahasiswa masuk kuliah menjadi mahasiswa tidak masuk kuliah. Nah, jadi itu adalah ingkaran dari pernyataan berkuantor. Nah, nanti silahkan ini diubah ya. Yang pertama, untuk setiap X ditambah 3 lebih dari atau sama dengan 4. Nah, ini ingkarannya apa? Ingat tadi yang di depan kuantornya dicari kebalikannya, berarti semua berubah menjadi ada. Yang di sini juga dicari ingkarannya, kebalikannya dari lebih dari atau sama dengan itu apa. Kemudian semua mahasiswa baru mengikuti ospek, sama seperti tadi ya. Nanti silahkan dicoba dikerjakan. Oke, selanjutnya kita sudah berbicara tentang kuantor. Nah, jadi tadi kuantor. Nah, tadi kan kita membicarakan benar salah begitu ya. Nah, nanti ada istilah tautologi. Apa itu tautologi? Tautologi adalah suatu bentuk kalimat yang selalu bernilai benar untuk setiap penggantian variabelnya. Jadi kalau kita punya pernyataan majemuk atau kalimat majemuk kok kita ganti-ganti ternyata selalu benar, maka itu disebut tautologi. Kalau nanti ternyata kita menemukan kalimat majemuk yang selalu bernilai salah ketika kita ganti variabelnya, maka itu disebut kontradiksi. Tapi kalau kadang benar, kadang salah, maka itu disebut sebagai kontingensi. Nah, bagaimana cara membuktikan tautologi? Yang pertama adalah bisa dengan tabel kebenaran yang kemarin kalian sudah gunakan. Nah, bentuk pernyataan majemuk itu adalah tautologi. Oke. Tautologi bila kolom terakhir dari daftar kebenarannya berisi benar semua. Jadi, kalau nanti berisi benar semua, maka itu adalah tautologi. Jadi dengan tabel kebenaran. Jadi kolom terakhir ya nanti. Atau boleh juga bentuk pernyataan majemuk diturunkan menjadi bentuk-bentuk yang ekuivalen sampai kita sudah ketemu bahwa itu tautologi gitu. Jadi yang memang sudah kita tahu sebelumnya bahwa itu tautologi. Nah, nanti khusus yang berupa ekuivalensi atau biimplikasi. Kalau biimplikasi kan ada kanan, ada kiri gitu ya. Nanti boleh yang ini diturunkan terus supaya menjadi yang kanan. Nah, ini itu juga boleh. Tapi yang akan kita pelajari saat ini hanyalah yang ini. Oke, nanti yang lain boleh kalian sebagai pengayaan. Tapi yang kita fokuskan adalah tabel kebenaran saja. Baik, contoh bagaimana membuktikan dengan tabel kebenaran. Misal kita ingin melihat P atau ingkaran P. Nah, P atau ingkaran P itu tautologi bukan ya? Nah, karena P atau ingkaran P berarti kita punya satu pernyataan saja, yaitu P. Kemungkinannya benar, salah. Ingkarannya, kebalikannya, salah, benar. P atau ingkaran P, ya berarti benar atau salah itu benar. Salah atau benar itu juga benar. Nah, oleh karena itu, karena isinya adalah benar semua, maka ini adalah
tautologi. Gitu ya. Contoh yang lain lagi. Contoh yang lain lagi, misalkan kita ingin mencari P dan ingkaran P. Nah, P dan ingkaran P. Ingkaran dari P dan ingkaran P. Nah, P berarti P dan ingkaran P. Benar dan salah, itu salah. Salah dan benar, itu juga salah. Ingkaran dari P dan ingkaran P yang tadinya salah, itu berubah jadi benar. Yang tadinya salah berubah menjadi benar. Nah, di sini ini salah semua. Berarti dia adalah kontradiksi. Sedangkan yang di paling kanan itu adalah benar semua. Maka itu adalah tautologi. Oke. Selanjutnya contoh yang lain lagi. Nah, ini kita mau mencari yang ini. Yang kolom terakhir ini. Nah, berarti kita harus punya P, Hi, ingkaran P, Hi. Berarti kita punya P, Hi dulu. Nah, P, Hi. Berarti P maka Hi-nya kita cari. Kita masih ingat ya? Benar maka benar, benar. Benar maka salah, salah. Salah maka benar, benar. Salah maka salah, salah. Benar. Nah, karena implikasi itu bernilai salah ketika anteseden atau yang di depan benar, yang di belakang salah. Jadi berjanji tetapi mengingkari. Nah, itu kan salah. Nah, itu P maka Q. Kemudian kita lihat ingkaran P. Ingkaran P berarti lawan dari P. Yang tadinya benar berubah menjadi salah. Dan seterusnya, ya kan? Benar, salah. Salah, benar, salah, benar. Nah, ingkaran P atau Hi, jadi ketika ingkaran P atau Hi berarti melihatnya ingkaran P atau Hi. Salah atau benar? Benar. Salah atau salah? Salah. Benar atau benar? Benar. Benar atau salah? Benar. Nah, kemudian kita melihat P maka Hi jika dan hanya jika ingkaran P atau Hi. Berarti kita melihatnya ini dengan ini. Ya, kita lihat benar, benar. Berarti benar, ya kan? Kan nilainya harus sama. Sama-sama benar atau sama-sama salah? Salah, salah. Benar. Benar, benar. Benar. Benar jika dan hanya jika benar, benar. Karena ini semua benar semua, maka disebut sebagai tautologi. Nah, bagaimana dengan ingkaran P atau Q? Ingkaran P atau Q disebut sebagai kontingensi, karena kadang benar, kadang salah. Sedangkan yang paling belakang sendiri, yang ini disebut sebagai tautologi. Nah, teman-teman nanti bisa mencoba latihan ngecek ini tautologi atau bukan, nomor 1 dan 2 caranya. Nah, oke, tadi saya ini ya bimbing untuk membuat tabel kebenarannya. Karena ada 2 pernyataan, berarti kita butuh 4 kemungkinan. Nah, ini ada P, Hi, P ingkaran Hi. Nah, sebaiknya kita cari dulu P, kemudian Hi. Kemudian kita ambil P maka Hi nanti, ya kan? Dicari. Terus kemudian kita butuh untuk yang kedua ini kan harus kita cari dulu. Berarti kita butuh ingkaran Q. Terus ini P dan ingkaran Hi. Terus setelah itu, nah, setelah itu langsung P maka Hi atau P dan ingkaran Hi. Nah, jadi langsung, jadi hanya butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya butuh 6 kolom, gitu ya. Oke. Bagaimana yang kedua? Yang kedua ada ingkaran P, ada Hi, ada P, ada ingkaran Hi.
Ya sudah, kita buat dulu P, Q ya. Ini selalu isinya seperti ini, benar-benar, salah-salah, benar-salah, benar-salah. Yang di sini tadi juga gitu, benar-benar, salah-salah, di sini benar-salah, benar-salah. Yang lain kan tinggal menyesuaikan. Nah, ini P, Q. Karena kita butuh lingkaran P, lingkaran Q, kita tulis dulu boleh lingkaran P, lingkaran Q. Kemudian kita cari yang pertama, lingkaran P atau Q-nya dulu. Kemudian kita cari P dan lingkaran Q, baru kita cari lingkaran P atau Q dan P dan lingkaran Q. Nah, ini langkahnya hampir sama seperti kemarin. Nah, nanti silahkan kalian isi, kemudian cek yang di kolom terakhir di sini dan juga di sini nanti apakah isinya benar semua, salah semua, atau kadang benar, kadang salah. Gitu ya. Kalau benar semua nanti dia adalah tautologi, kalau salah semua itu kontradiksi, kalau benar salah itu kontingensi. Ini kontradiksi. Nah, begitu penjelasannya. Nanti silahkan kerjakan tugas 1, 2, 3 tadi pada buku atau selembar kertas, lalu difoto, kemudian kirimkan link pada Google Form berikut ya. Nanti tinggal diklik saja, diklik atau nanti di copy, terus kemudian di paste di browser gitu. Nanti silahkan diunggah di sana. Jadi satu nomor nanti ada satu tempat mengupload. Jadi nanti ada 3 di sana. Ada tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Silahkan dikerjakan, dipahami. Jika ada yang masih ada yang perlu didiskusikan, nanti kita diskusikan lagi. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan kita pada sesi kali ini. Sekian dari saya, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Jika dari saya ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.